Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Production and Planning dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di sesi video tutorial ini saya akan mengupas tentang serial number management ya. Sebenarnya materi ini sudah pernah disajikan ya, sudah pernah dikupas oleh saya. Namun dari beberapa komen yang masuk bahwa dalam pembahasan serial number management ini saya tidak menuntaskan sampai ke konfirmasi ya. Kalau nanti Anda lihat materinya ini ya, ini sudah pernah dibuat. Hanya saja waktu itu saya terhenti hanya sampai konfirmasi ya, sampai konfirmasi, kemudian menunjukkan bahwa serial number-nya sudah terbentuk. Nah, seperti ini ya. Ini sudah di order, kemudian serial number-nya sudah saya tunjukkan. Nah, ada komen pertanyaan dari teman-teman di YouTube ya, yang menanyakan bagaimana kelanjutan dari serial number ini, bagaimana cara melakukan konfirmasi. Nah, kali ini di video tutorial ini saya akan coba kembali membuat satu video kecil ya. Saya ulang lagi materi tentang serial number management. Nanti saya akan tunjukkan di SAP-nya. Kemudian kita selesaikan sampai ke konfirmasi dan ke GR ya. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke skenario sistem SAP, ada beberapa hal yang ingin saya beritahukan bahwa di sapindonesia.net ini ya adalah pembelajaran tentang SAP PP QM yang sudah saya tuntaskan ya, mulai dari master data sampai ke configuration. Bahkan yang terakhir juga ada materi yang baru, ini tentang katalog profile ya. Ini adalah materi baru, yang ini adalah bagian dari SAP QM ya. Tentu saja saya menggandengkan di sini antara PP dan QM karena memang tuntutan untuk konsultan SAP PP juga dia harus menguasai SAP QM ya. Jadi Anda tidak tanggung-tanggung belajar dengan saya, bukan saja belajar manufacturing, juga kita mempelajari tentang quality management ya. Nanti Anda bisa baca-baca materi di sini, artikel ini. Sekarang kita, oh ya, satu hal lagi ya, nanti di sini karena durasinya tidak lama, tidak detail ya, sekitar 10 atau 15 menit, maka nanti untuk lebih intens Anda mempelajari SAP PP maupun QM ya. Di sini ada situs materi.sapindonesia.net. Di sini saya kupas semua, saya arahkan mulai dari dasar sampai betul-betul Anda bisa melakukan proses konfigurasi ya. Konfigurasi baik di PP maupun di QM. Ya, ini yang QM. Ya, sorry, ini yang PP ya. Yang PP pun saya berikan materinya secara lengkap karena kita tahu bahwa di SAP PP itu ada 3 model ya. Yang pertama disebut sebagai production order, kemudian process order, dan repetitive manufacturing ya. Nanti Anda bisa tahu dengan belajar dengan saya. Oke, untuk mempersingkat waktu kita akan masuk ke sistemnya ya. Ya. Kita akan lihat sistemnya sebentar. Ini kita lihat dulu step-stepnya. Sebelum Anda masuk ke sistem harus ada beberapa yang harus Anda buat ya, yang harus Anda konfigurasi, yaitu yang pertama ini ya. Kita lihat. Oke. Kita masuk ke SPRO. Kemudian ke sini. Lalu kita ikutin aja ya. Di plan maintenance, kemudian master data in plan maintenance and customer service ya. Kita masuk ke situ. Plan maintenance, ke
Bentar, kita cari dulu. Ini Plan Maintenance and Customer Service. Kemudian Master Data Plan Maintenance and Customer Service. Oke, kita lihat lagi. Kemudian masuk ke Technical Object, ya, Technical Object. Lalu di sini ya, di Serial Number Management. Kemudian kita lihat Define Serial Number Profile, ya. Jadi step pertama ini Anda harus buat dulu profilnya, ya. Oke, cara membuatnya di sini saya sudah ada beberapa contoh ya, tapi kita buat baru aja ya. Caranya adalah new entries seperti itu, kemudian Anda buat misalnya prof 2, profile sub PP misalnya gitu ya. Kemudian ini kategorinya adalah production, ini yang mesin ya, mesin. Kemudian ininya inconsistent. Oke, enter ya. Seperti itu. Lalu kita highlight yang ini, kita masuk ke serializing procedure ya. Kemudian entries. Nah, ini beberapa sistem ada yang langsung bisa di copy, tapi yang di sini kebetulan serializing prosedurnya belum ada ya. Jadi nanti Anda bisa sih satu persatu dimasukkan seperti ini ya. Apa saja sesuai dengan kebutuhan. Nanti satu persatu bisa Anda masukkan, tapi karena saya sudah membuat di sini, jadi saya akan masukkan yang ini ya. Terus kemudian serial usage-nya ini saya masukkan juga deh. Sorry. Nah, seperti itu, tapi ini bukan 3 ya, 03, 01 kita perbaiki, 03, 02, 02, 01. Bentar ya, kita benerin dulu. Apa yang dimaksud dengan serial usage kita lihat ya. Yang 02 itu 03 maksudnya adalah obligatory ya, ini adalah pilihannya. Yang 02 opsional, yang 01 berarti tidak dipakai. Sementara ini equipment-nya. Equipment request-nya yang 01 proposal WO equipment, sementara ini adalah with equipment, gitu aja ya. Oke. Nanti yang PP kita akan lihat ya. Ini yang 4 PP order release, kita lihat 04 adalah automatic ya, automatic. Oke, kita lihat ya. Kita ikutin standarnya dia aja. Oke. Jadi namanya adalah prof, ini keterangannya. Kita sudah buat apa namanya? Sudah buat apa sih namanya teh? Define serial number profile ya, ini ya. Sorry, profile yang sudah kita buat. Kemudian kita save. Oke. Kita save. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini kan tadi sudah kita tunjukkan ya. Ini M, kemudian atributnya ini ya, udah. Oke, kita masuk ke material ya. Kita akan tempelkan yang prof ini ke dalam material. Anda ceng materialnya, saya punya misalnya yang ini. Oke, enter. Lalu dia adanya di work scheduling ya, di sini. Oke. Masukkan plannya. Nah, ini kebetulan yang lama ini saya ganti dengan yang baru, yang prof yang ini ya. Kemudian di sebelahnya ini serial level, ini yang 1 ya, menggunakan stok material.
Oke, kita save. Nah, seperti itu ya. Jadi di yang kedua adalah pada materialnya kita define profilnya tersebut ya. Lalu nanti di step berikutnya Anda lengkapi ini BOM ya. Karena kita akan mau membuat order, berarti Anda harus lengkapi dulu BOM-nya, work center, routing, production version. Kalau sudah, baru kita akan melakukan proses pembuatan order ya. Kita buat caranya Ctrl C yang ini, /n CO01, masukkan material, production plan-nya. Oke, order type-nya misalnya ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian ininya saya buat yang current. Kemudian ininya saya buat 5. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti di FG gas Wonderful ini kita buat 5 pieces. Dan ini satuannya jangan lupa ya, satuannya harus PC atau EA gitu ya, jangan satuan KG. Jangan satuan kilo, kenapa? Karena kita akan buat serial number. Oke. Setelah itu kita lihat di sini di kontrol belum ada apa-apa ya. Profil di sini belum masuk. Coba udah masuk belum? Oh, udah masuk ya. Profilnya di sini udah masuk di bawah nih, prof. Oke, kemudian langsung kita rilis saja. Rilis carry out, kemudian save. Oke, nah ini sudah tersimpan. Kita lihat yang 61 ya. Termasuk ke change. Nah, ini statusnya sekarang udah rel ya, udah rilis, sudah rel rilis. Oke, kita lihat di kontrolnya juga profilnya udah masuk ya, ini profilnya, dan nomor serial numbernya langsung ditunjukkan, dia akan ada 5 ya, ngikutin dari yang ini, general total quantity. Oke. Nah, kemarin baru sampai sini, kemudian kita sebentar, kita lihat terus sebentar. Oke, kita sekarang coba confirm ya. CO15. Oke. Enter. Ini tadi 5 ya. Enter. Ini good movement nggak ada. Back. Kemudian kita save. Oke, ini confirmation order sudah. Jadi kalau Anda cek lagi di sini, statusnya sudah CNF ya. Ini PCNF partial confirmation, nggak masalah ya. Lalu kita lihat lagi di sini belum ada perubahan. Oke. Nah, sekarang kita lihat, kita GR ya, konfirmasi udah, kemudian sekarang kita GR ya. Caranya Anda copy dulu yang ini, /n migo. Nah, ini good receipt ya, ini order, masukkan ordernya. Oke, nah seperti itu ya, ini nanti Anda masukkanlah informasi. Udah paham lah ya, kalau migo sih udah. Nah, ini 5 pieces, kemudian where-nya nanti Anda lengkapi sendiri ya. Order datanya, batch-nya kalau diminta juga Anda lengkapi sendiri. Nah, di sini dia muncul ya, serial number-nya. Jadi yang ditanyakan oleh teman saya itu, bagaimana cara melakukan proses GR pada order yang mempunyai serial number. Nah, disinilah dia terbentuk pada saat Migo ya, Migo 101, ini Migo GR ya. Ya, di sini serial numbernya sebanyak 5. Dan ini 9, 10, 11, 12, 13 ditentukan oleh sistem. Kebetulan saya tidak menginput sendiri ya, otomatis gitu. Bisa dibuat juga secara manual bisa, tapi yang jelas sih serial numbernya sudah muncul gitu ya. Oke, nanti tinggal di save aja seperti ini. Nanti dia akan terbentuk. Nah, kebetulan ini kalau kita save sih lagi ini ya. Oh iya, jadi lagi ada masalah di accountingnya. Jadi saya akan tunjukkan aja bahwa di sini
ada serial numbernya dan pada akhirnya bisa kita save ya. Jadi nanti kalau ini diginiin cek, nah ini ada banyak masalah ya, baik di accounting. Secara keseluruhan bahwa serial number sudah oke gitu ya. Coba kita selesaikan. Apa mungkin ini dia periodenya terlalu jauh ya, 2021 bulan 6 ya. Kita coba ya, ganti bulan 6 kita cek lagi. Bednya minta dia bednya coba ya. Kemudian ininya WM-nya select. Oke, kita cek lagi ya, IWM. Nah ini masalahnya juga ada konfigan dari MM yang kita belum tahu di IWM-nya ya. IWM apa di sini ya, ini sudah masuk ke ranah MMC ya, atau WM. Ini apa ya, coba kita cek lagi. Masih masalah ini di WM ya. Yang penting yang jelas sih kita udah masuk serial numbernya gitu ya. Nanti kita cek lagi ke MM ini kenapa, karena WM ini adalah modul tersendiri ya yang ada di MM, bagian dari MM. Oke, saya kira itu dulu pembahasan tentang serial number. Jadi secara kesimpulannya tadi yang ditanyakan teman saya itu bahwa pada saat di sini serial number kan, nah ini beda nih ya. Serial number yang ada di sini di input secara manual, kemudian nanti dia akan tergenerate sebanyak 20 di sini kan ya. Lalu di sini tidak menceritakan sampai konfirmasi dan CR ya. Dan ini masuknya ke serial number, apa namanya, ke equipment ya. Serial number dari equipment. Sedangkan yang tadi ini equipment nih ya, equipment. Sedangkan yang tadi ke material. Ya. Oke, saya kira begitu ya. Jadi secara kesimpulan, kalau ada teman-teman masih bingung, jadi kesimpulannya ya, pertama define profile ya, serial number, kemudian define material ya. Yang pertama adalah worm in PC or each ya, dan in work scheduling view nanti Anda masukkan profile. Oke. Kemudian yang kedua ya. Yang ketiganya Anda create master data CP ya, BOM, box center, routing, ya. Setelah itu create order ya, create order, kemudian release, kemudian confirmation,
setelah confirmation GR ya. GR order. Oke, saya kira itu ya step-stepnya, dan tadi kita sudah lakukan, sudah terlihat serial numbernya di Bigo. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan lanjut lagi ke pembahasan yang lain di video tutorial yang lain, baik itu masalah SAP PP maupun SAP GM. Terima kasih, mohon maaf bila ada penjelasan yang keliru, semata-mata itu dari keilmuan saya. Saya akhiri, Ahmad Yusuf Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.